Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati mukaffiratun lima bainahuna. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi jatah umur dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan. Maka jatah umur dan kesehatan itu kita laksanakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan ibadah Jumat. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahkan Imam Al-Muslim dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, as-shalawatul khamsu, solat yang 5 itu, solat duhur, asar, maghrib dan seterusnya, maka itu termasuk mukaffiratun. Solat itu akan bisa menghapus di antara dosa-dosa di antara solat itu. Jadi lamun kita sekarang akan melaksanakan solat Jumat, maka itu penghapus dosa di antara subuh sampai ke duhur dan seterusnya. Maka solat Jumat itulah bisa menghapus dosa di antara Jumat. Artinya sholat Jumat itu bisa menghapus dosa seminggu. Nah, di sini saya akan terangkan bab Jumat saja, karena bertalian dengan sholat itu mungkin waktunya tidak akan cukup, mungkin lain kali. Sholat Jumat itu akan menghapus dosa 1 minggu. Pertanyaannya, sholat yang siga apa? Sholat Jumat seperti apa? Itu tidak sembarangan sholat Jumat yang bisa menghapus dosa 1 minggu. Itu ada kriteria khusus yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama yang harus kita miliki dan kita harus laksanakan, kata Rasulullah, guslul Jumat, artinya kita melaksanakan ibadah mandi pada hari Jumat. Namanya itu guslul janabah, mandi, bukan mandi janabah, tapi mandi secara mandi janabah, karena tata cara yang berbeda. Kita mau melaksanakan ibadah Jumat, laksanakan mandi dulu. Kalau misalnya ada bapak-bapak bertanya, saya tidak mampu untuk melaksanakan mandi karena tidak kuat, saya sakit. Pak, kalau orang sakit jangankan mandinya, jumaahannya juga itu tidak wajib. Jadi bapak-bapak jangankan mandinya, jumaahannya pun tidak wajib untuk melaksanakan ibadah Jumat karena sakit. Jadi kalau bapak-bapak tidak mau Jumahan, udah aja sakit aja gitu. Bebas, artinya tidak punya dosa. Yang kedua yang harus kita laksanakan, kata Rasulullah, setelah mandi janabah itu, maka pakailah pakaian yang paling baik. Bukan pakaian baru, tapi pakaian yang paling baik yang ada di lemari. Pakaian yang baik itu pakaian yang sopan. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah Jumat pakaian kita menyolok
Ada yang pakai kaos. Bukan tidak boleh memakai kaos, boleh memakai kaos. Tetapi jangan ada gambar-gamarnya sampai menyolok orang lain. Sehingga di kaos itu ada gambar herder. Yang kelihatan di belakang apanya? Yang seharusnya dilihat itu tempat sujud, maka yang dilihat yang di belakang kita itu gambar herder. Itulah, usahakan jangan seperti itu. 2, yang ketiga yang harus dilaksanakan, kata Rasulullah, sumarroha ilal masjid, maka lalu kita berangkat menuju ke masjid. Maka setelah masuk masjid, usahakanlah saf yang paling depan, saf yang paling dekat dengan imam. Sepanjang itu saf masih ada, maka isilah. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengisi saf yang awal dekat imam, maka nilai ganjarannya sama dengan kurban onta. Nilainya Pak, mengisi saf yang paling depan itu nilainya sama dengan kurban onta. Maka setelah penuh saf yang pertama, saf kedua nilainya sama dengan kurban sapi. Maka saf yang ketiga itu nilainya sama dengan kurban kambing atau domba. Saf yang keempat itu nilainya sama dengan kurban ayam. Dan saf yang kelima sama dengan kurban pakai nog ayam. Timbul pertanyaan, apakah boleh kita kurban melaksanakan kurban dengan ayam atau telur ayam? Maksud tujuan hadis itu Pak, bukan kurban secara hakiki, tapi kurban artinya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyodakohkan suatu harta benda. Nilainya berbeda. Nilai ini sodakoh dengan unta, dengan kambing, dengan lembu atau dengan ayam, itu nilainya, pendekatan nilainya. Bukan artinya kita boleh kurban dengan ayam. Itulah kriteria yang harus kita laksanakan. Mungkin kriteria seperti itulah yang bisa menghapus dosa 1 minggu. Selain dari itu, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kamu baru duduk sehingga melaksanakan sholat 2 rakaat. Bapak-bapak, setelah masuk masjid, saf yang diisi saf depan, kalau udah penuh saf yang kedua, maka jangan dulu duduk. Tapi Bapak harus melaksanakan dulu sholat 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid. Walaupun imam lagi khutbah, maka kita laksanakan dulu tahiyatul masjid. Kalau masih ada waktu, setelah kita melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, waktu masih ada 10 atau 15 menit, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aksharu sholat, perbanyaklah sholat. Artinya memperbanyak sholat itu namanya sholat intidor. Sholat intidor, sholat sambil nunggu imam naik ke mimbar. Waktu masih ada, laksanakan 2 rakaat salam. Waktu masih ada, laksanakan lagi sholat 2 rakaat salam. Setelah imam naik mimbar, maka Pak ansitu, Bapak harus ansit, diam. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iza qulta li sahibika fa ansitu, maka jempelah, diamlah apabila imam lagi khutbah yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, wal imamu yahtub, diiringi dengan imam lagi khutbah. Kalau kita berbicara pakot lakot, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ahli Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita kalau mempraktekkan kriteria yang barusan saya uraikan, insya Allah sholat Jumat kita bisa menghapus dosa
di antara jumuah dengan jumuah. Maka kata Rasulullah yang barusan, apabila imam lagi khutbah, maka bapak tidak boleh berbicara li sahibika, kepada teman bapak. Menjadi masalah siapa teman itu. Yang namanya teman yang bapak tidak boleh berbicara itu, yang ada di samping kiri, yang ada di samping kanan, di saf belakang dan di saf depan, bapak tidak boleh berbicara kecuali dengan imam. Karena imam itu bukan li sahib, tapi amir, artinya pemimpin di waktu hari Jumat itu. Bapak tidak boleh berbicara dengan teman yang ada di samping bapak. Kalau bapak berbicara dengan imam itu diperbolehkan. Kalau misal ada anak-anak suka nakal, jangan bapak yang menyuruh diam, tapi bapak harus berbicara dengan imam. Pak Ustadz, anak-anak suka marahin, mohon diberhentikan. Jadi bapak berbicara dengan imam, imamlah yang akan mencegah anak-anak itu. Satu. Yang kedua, di kita masih banyak. Kalau imam itu bertele-tele, khutbahnya terlalu panjang, di kita bagaimana imam? Amin, amin. Bapak jangan amin-aminan kalau imam itu khutbah terlalu panjang, terlalu bertele-tele, tapi bapak langsung berbicara dengan imam. Pak Ustadz, ini waktunya sudah terlalu lama. Langsung bapak berbicara dengan imam itu diperbolehkan. Di dalam Sahih Bukhari dikatakan ada sahabat Rasulullah dari kampung. Dia masbuk, Rasulullah lagi khutbah. Maka dia langsung bertanya kepada Rasulullah, Rasul, ajarkanlah ilmu ini. Maka Rasulullah SAW turun dari mimbar. Dia mendatangi orang yang meminta ilmu itu. Rasulullah mengajarkan hal seperti itu. Setelah itu Rasulullah kembali lagi. Banyak hal yang diucapkan oleh makmum kepada imam itu diperbolehkan. Jadi bapak sekali lagi tidak akan termasuk orang yang lago kalau bapak berbicara dengan imam. Ini penting untuk imam. Imam hari Jumat itu bukan imam pengajian. Artinya imam itu jangan bertele-tele, harus titik poin. Apa yang harus disampaikan, jangan sampai ke sana, tujuan tidak tentu. Nanti akan bertele-tele, waktu habis. Usahakan si imam itu berbicara dengan tegas. Imam itu Rasulullah dikatakan matanya sampai merah. Apabila Rasulullah khutbah matanya merah, di kita yang merah siapa? Bukan imam, makmum. Matanya merah itu seperti nilem itu beren. Tapi tidak nutup kemungkinan karena si makmum tidur itu melihat keadaan si imam itu, tata cara khutbahnya itu banyak bertele-tele. Mungkin kesalahan bukan dari makmum, tapi kesalahan mungkin dari imam sendiri. Usahakanlah imam berbicara dengan singkat, tegas, dimengerti. Itulah mungkin tata cara Jumaah yang insya Allah mudah-mudahan Jumaah kita ini bisa menghapus dosa yang telah terlewati. Itulah mungkin yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mungkin banyak kesalahan, dan saya juga ini masih dalam penyembuhan. Ini masih saya memaksakan, artinya masih sakit. Siapa yang saya sampaikan mohon maaf. Kalau banyak salahnya itu kesalahan dari saya sendiri. Kalau ada benar mutlak itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada wa bardal ais ba'dal maut wa ladatan nadar ila wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.